Makan bergizi gratis menjadi program nasional prioritas di tahun 2025 sambil dievaluasi, baru di tahun 2026 ada koperasi merah putih sebanyak 80.000 koperasi itu. Terima kasih Bapak Prabowo sudah punya program koperasi merah putih untuk seluruh masyarakat yang ada di desa. Bukan hanya pembangunan IKN dan ibu kota saja. Sebagai pejabat tertinggi lembaga eksekutif yang ada di Indonesia, Presiden memiliki wewenang untuk membuat program nasional di mana program itu harus menyeluruh di seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang berjumlah 32 provinsi dan 83.971 desa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Salah satu program nasional Bapak Prabowo saat ini adalah Koperasi Merah Putih, di mana koperasi ini direncanakan akan ada 80.000 koperasi menyeluruh yang ada di Indonesia. Harapannya agar pembangunan, agar ekonomi, agar pertumbuhan itu tidak sentral, hanya ada di ibu kota, hanya ada di kota-kota, hanya ada di IKN, tapi pembangunan merata betul-betul ada dari desa, dari kelurahan yang ada di seluruh wilayah di Indonesia ini. Ini bentuk kepedulian seorang presiden yang betul-betul dipilih dan dilahirkan oleh rakyat Indonesia. Kepeduliannya bukan hanya infrastruktur, kepeduliannya bukan hanya hubungan internasional, tapi kepeduliannya untuk masyarakat warga Indonesia, terutama yang ada di desa dan kelurahan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, negara yang kita cintai. Ada 3 catatan yang harus kita perhatikan bagaimana program Koperasi Merah Putih ini akan berjalan di 80 desa kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama adalah seharusnya pemerintah pusat itu memiliki program prioritas yang bertahap. Kita lihat program prioritas yang pertama Bapak Prabowo adalah makan gizi bergratis. Program ini belum berjalan sampai 50%, sekarang sudah ada yang namanya program baru, yaitu program Koperasi Merah Putih. Mestinya program prioritas itu harus berjalan sampai mungkin 30-50%. Baru perencanaan lagi, ada program baru lagi, yaitu program nasional Koperasi Merah Putih. Kalau kita lihat data, penerima program makan gizi bergratis itu baru 2 juta lebih siswa dari 82 juta siswa yang direncanakan untuk menerima manfaat makan gizi bergratis. Lah ini belum berjalan secara maksimal, bahkan belum nyampe separuh, sudah ada program baru. Mestinya kalau boleh kita usul, yaitu makan bergizi gratis menjadi program nasional prioritas di tahun 2025 sambil dievaluasi, baru di tahun 2026 ada Koperasi Merah Putih sebanyak 80.000 koperasi itu. Ini program bergizi gratisnya belum maksimal, belum nyampe 50%, sudah ada program baru. Jangan-jangan program ini hanya ingin menutupi prioritas yang pertama, yaitu makan gizi bergratis. Dihilangkan, tidak diprioritaskan lagi, tidak dijalankan lagi, baru ada program prioritas yang kedua, yaitu program Koperasi Merah Putih untuk 80.000 desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Catatan yang kedua, mestinya ini tidak dijalankan 80.000 koperasi di tahun 2025 misalnya. Harus bertahap dulu. Kenapa? Karena Indonesia itu luas, lebih dari 30 provinsi dan desanya berjumlah 83.970 desa. Kalau ini program berjalan serentak seluruh desa yang ada di Indonesia, seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, evaluasinya akan sulit. Mestinya dalam satu provinsi ada beberapa koperasi yang berjalan. Satu kabupaten atau kota ada beberapa koperasi yang berjalan. Nah, ketika sudah berjalan beberapa, itu dijadikan sampel. Baru akan ada evaluasi, baru akan ada pengembangan di beberapa provinsi baru dan di beberapa kabupaten dan kota baru. Kalau 80.000 berjalan serentak, bagaimana evaluasinya? Indonesia itu sangat luas sekali. Makan bergizi gratis itu tidak semua siswa langsung menerima, tapi bertahap. Bentuk tahapan itu nanti akan ada yang namanya evaluasi. Karena setiap program mesti ada yang namanya kekurangan. Kekurang sempurnaan itu sudah wajar sebagai bentuk kekurangan atau kekurang sempurnaan sebagai manusia. Oleh karena itu, mestinya ini harus dijalankan beberapa koperasi di setiap provinsi, beberapa koperasi setiap kabupaten dan kota, dan itu dijadikan sampel sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan dan pembukaan koperasi yang baru. Catatan yang ketiga, ini adalah program koperasi untuk perkembangan ekonomi masyarakat warga yang ada di desa-desa.
Tujuannya agar pembangunan ekonomi itu merata, dibangun dari desa bukan hanya dari pusat. Oleh karena itu, karena ini kebijakan pusat, seorang presiden akan memerintahkan menteri terkait untuk menjalankan program ini. Seorang menteri akan berkoordinasi dengan gubernur, wali kota, dan bupati, serta bapak camat dan kepala desa sebagai eksekutor atau sebagai pelaksana teknis yang ada di lapangan. Karena ini program nasional, tentunya tidak semua bupati, tidak semua gubernur, tidak semua camat, tidak semua desa itu paham tentang konsep program nasional ini. Mungkin juga tidak akan melaksanakan secara all out atau 100%. Yang penting program ini berjalan, laporan selesai. Kalau kalian seorang entrepreneur atau sudah pernah menjalankan sebuah bisnis, kalian mesti tahu sebuah bisnis itu akan dibangun dan dijalankan bukan dari modal, bukan dari dana pertama, yaitu dari rencana bisnis apa yang akan kalian lakukan, rencana bisnis apa yang kalian akan kembangkan. Ketika kalian sudah menjalankan bisnis, punya rencana untuk pengembangan bisnis, ekspansi bisnisnya, baru kalian butuh dana baru untuk mengembangkan bisnis. Kalau ada dana baru berencana untuk bisnis, ini sangat terbalik sekali, sangat terbalik sekali dari teori dan manajemen ilmu bisnis. Seperti misalnya, ada seseorang yang berbisnis, lalu dia ingin mengembangkan bisnisnya itu, dia mengajukan KUR, kredit usaha rakyat ke perbankan. Oleh perbankan, mesti akan disurvei dan ditanya, kamu sudah punya bisnis apa yang akan dikembangkan. Kalau sudah ada, real, disepakati, baru ditambah modal, dikasih pinjaman, kredit usaha rakyat untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, ini rakyatnya belum tahu mau bisnis apa, mau usaha apa, mau berwirausaha apa, moro-moro ada dana 3 miliar. Nah, khawatir rakyat itu belum punya pengetahuan yang banyak tentang bisnis, tentang wirausaha, dananya ini hanya digunakan untuk kegiatan formalitas, untuk kegiatan yang tidak mengembangkan bisnis, tapi kegiatan untuk kemanfaatan dirinya sendiri, untuk kemanfaatan pengurusnya sendiri. Terima kasih. Kalau menurut kalian 80.000 koperasi itu perlu dijalankan serentak apa bertahap? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.